Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Huwaida, biasa dipanggil Bila. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengajar Ibu Hafizatul Munawarah, MPD. Sekian perkenalan dari saya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran Pancasila. Yang ketiga, sejarah Pancasila. Yang keempat, isi dan arti 5 sila. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, yang keenam, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum? Apa sih itu Pancasila? Belum? Sini aku jelasin. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yaitu pedoman atau aturan utama yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama. 5 prinsip utama itu adalah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran Pancasila. Tujuan dari pembelajaran Pancasila yang pertama adalah memperkuat rasa cinta tanah air. Maksudnya, agar setiap warga negara memahami dan menghargai identitas Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Tujuan dari pembelajaran Pancasila yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai moral. Maksudnya, membentuk karakter dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga adalah membangun sikap toleransi dan persatuan. Maksudnya, mengajarkan sikap menghormati perbedaan dan menjaga persatuan dalam keberagaman seperti agama, suku, dan budaya. Yang keempat, mendorong sikap demokratis. Maksudnya, mengajarkan pentingnya musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan bersama dengan bijaksana. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah mengembangkan kesadaran sosial. Maksudnya adalah mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari materi sebelumnya, kalian sudah mengetahui apa itu Pancasila dan tujuan dari pembelajaran Pancasila. Sekarang, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu sejarah Pancasila. Pada 28 Mei 1945, lahirnya Pancasila dimulai ketika sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu pada hari berikutnya, yakni 29 Mei 1945, pada sidang pertama BPUPKI, muncul berbagai usulan mengenai dasar negara. Salah satunya yaitu usulan dari Muhammad Yamin, mengusulkan dasar negara berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Lalu pada 1 Juni 1945, di mana penetapan hari lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Salah satu pidato penting disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar atau prinsip yang kemudian disebut sebagai Pancasila. 5 dasar yang diusulkan Soekarno ini adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa.
Lalu pada 22 Juni 1945, setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan usulan dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang berisi 5 prinsip yang menjadi cikal bakal Pancasila. Piagam ini juga memasukkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam sila pertama. Pada 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta diubah agar lebih inklusif, yaitu dengan menghapus kalimat mengenai kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Perubahan ini menghasilkan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yaitu materi yang keempat, kita memasuki materi isi dan arti 5 sila. Isi dari sila ini adalah mengakui adanya Tuhan dan menghormati kebebasan beragama. Arti dari sila pertama ini adalah setiap warga negara bebas menjalankan keyakinan dan ibadahnya masing-masing, serta saling menghormati perbedaan agama. Nilai ini menekankan pentingnya kehidupan yang berlandaskan spiritualitas dan toleransi antarumat beragama. Isi dari sila yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bersikap dan bertindak. Sila kedua ini memiliki arti mewujudkan rasa saling menghormati, menolong, dan memperlakukan sesama dengan adil tanpa diskriminasi. Nilai ini mengajarkan bahwa semua orang berhak diperlakukan secara manusiawi dengan keadilan dan martabat. Isi dari sila yang ketiga adalah menjaga persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Arti dari sila ini adalah meskipun Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan agama, kita semua bersatu sebagai satu bangsa. Sila ini mengajak semua warga negara untuk mencintai dan menjaga keutuhan NKRI di atas perbedaan yang ada. Isi dari sila yang keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sila ini memiliki arti menekankan pentingnya demokrasi dan keputusan bersama yang bijaksana, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan diambil untuk kepentingan bersama, bukan atas dasar kepentingan golongan tertentu. Dan yang terakhir, sila kelima memiliki isi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki arti semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memahami kelima sila, kita diajak untuk hidup dengan menghormati Tuhan, memperlakukan orang lain dengan baik, menjaga persatuan, menghormati demokrasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Pada materi kelima, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai fondasi atau landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Artinya, semua peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang dibuat di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara meliputi: yang pertama, pedoman hukum. Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk sistem hukum dan peraturan di Indonesia, agar semua hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan demokrasi. Yang kedua, landasan moral. Pancasila memberikan nilai-nilai moral dalam setiap kebijakan negara, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai dasar penyelenggaraan negara, semua aspek pemerintahan dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah pedoman dan nilai yang dipegang oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila mencerminkan budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari: yang pertama, nilai ketuhanan, mengarahkan masyarakat untuk hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan, menghormati agama, dan menjunjung tinggi toleransi. Yang kedua, nilai kemanusiaan, mengajarkan sikap menghormati, menghargai, dan memperlakukan sesama dengan adil dan manusiawi. Yang ketiga, nilai persatuan, menjaga kebersamaan dan kesatuan bangsa terlepas dari perbedaan suku, budaya, atau agama. Yang keempat, nilai demokrasi, mengutamakan musyawarah dan kebersamaan dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial, mendorong terciptanya kehidupan yang sejahtera dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah bagi masyarakat untuk membentuk budaya yang rukun, damai, dan harmonis dalam perbedaan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara yang mengatur pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman hidup sehari-hari bagi yang menciptakan kedamaian dan persatuan di masyarakat. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila pada sila yang pertama adalah menghormati dan menghargai perbedaan agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya, tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah serta mendukung kebebasan beragama di sekitar kita. Penerapan pada sila yang kedua adalah memperlakukan orang lain dengan adil, tanpa diskriminasi, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, menolong sesama, mendengarkan pendapat orang lain, serta memperlakukan semua orang dengan penuh rasa hormat dan kesetaraan, tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Penerapan pada sila yang ketiga adalah menjaga kerukunan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat meskipun ada perbedaan suku, agama, dan budaya. Misalnya, bekerja sama dalam kegiatan gotong royong di lingkungan, saling menghargai perbedaan, dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah bangsa. Penerapan pada sila yang keempat adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah, baik dalam keluarga, teman, maupun dalam organisasi. Misalnya, saat ada perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok, kita lebih memilih untuk berdiskusi dengan bijak dan mencari solusi bersama tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Dan yang terakhir, penerapan pada sila yang kelima, memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun di tempat kerja. Misalnya, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang, memperlakukan orang miskin dengan penuh empati, atau mendukung program sosial yang dapat membantu mereka yang kurang beruntung. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.